Ya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada koordinator pengawas TK tingkat nasional ya, Pak Ketua kita, Pak Haji Munib, yang selalu eksis membersamai kita semua, sehingga forum pengawas TK ini selalu bergerak dan bergerak. Insya Allah tidak akan tertinggal dengan sebuah informasi. Itu yang kerennya, hebatnya dari Pak Ketua kita. Begitu juga teman-teman yang hadir di sini, teman-teman seperjuangan ya, sangat luar biasa pada hari ini masih bertahan di 492. Tadi karena izin ada yang mau sholat dulu, mudah-mudahan nanti seusai sholat bisa bergabung kembali di sini. Kita ramaikan suasana ini dari kita untuk kita. Saya sendiri pun bukan siapa-siapa, kebetulan diminta oleh Pak Ketua, ya baiklah saya ikuti ya. Tetapi kembali lagi dari kita untuk kita, sama-sama kita belajar dan belajar bersama-sama dalam hal ini. Nah sebelumnya ini saya sangat tertarik sekali ya dengan materi Bu Nunung, luar biasa. Boleh sekali lagi dong tepuk tangan untuk Bu Nunung ya. Mantap dengan materi-materinya. Nanti ke depannya pasti akan lebih mantap lagi nih Pak Ketua materinya ya Pak Ketua. Nih apresiasi untuk Bunda Nunung nih pantunnya ya. Ke taman bunga memetik melati, disusun rapi dalam keranjang rotan. Rapot pendidikan adalah potret diri, menjadi dasar Cakep, menyusun sebuah perencanaan. Begitu ya. cakep. Nah, apa Ya, yang sudah terima disampaikan oleh Bu kasih. Nunung tentunya ada kaitannya dengan penyusunan kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Karena KSP pun merupakan sebuah program atau pembelajaran yang sebagai pedoman kita di dalam pembelajaran 1 tahun ke depan. Nah, tentunya apa sih hubungannya raport pendidikan dan KSP itu sendiri? Nah, raport pendidikan merupakan sebuah data atau diagnosa ya, data yang objektif, sementara KSP merupakan sebuah tindakannya, sebuah tindak lanjutnya. Jadi, baik kelemahan maupun area-area perbaikan hasil dari rapot pendidikan tentunya ditindaklanjuti di dalam sebuah kurikulum satuan pendidikan melalui sebuah strategi atau program-program kegiatan yang dilaksanakan di dalam KSP itu sendiri seperti itu. Satu hal untuk kita semua tentunya EPTKI selangkah lagi lebih maju. Khususnya saya, kebetulan tahun lalu di dalam menyusun KSP ini belum berdasarkan rapot pendidikan. Nah, pada hari ini yuk kita sama-sama bagaimana sih upaya kita dalam menyusun KSP ini berdasarkan rapot pendidikan. Nah, ini berarti selangkah lebih maju lagi dibandingkan sebelumnya ya. Kenapa demikian? Karena memang pendidikan itu sangat dinamis, bergerak, bergerak dan bergerak. Dan mohon izin tentunya teman-teman, di dalam penyusunan KSP ini FPTKI Pusat mungkin di eh, mendahului padahal pedoman untuk tahun baru ini yang berkaitan dengan sebuah pendekatan pembelajaran mendalam, mungkin nanti ada perubahan atau tidaknya ini belum ada informasi, tetapi kesepakatan kami di pengurus FPTKI bahwa waktu terus berjalan, sebaiknya kita tetap melakukan hal yang lebih baik. Andaikan nanti ada suatu perubahan dan yakin karena dinamisnya itu pasti akan bergerak, kita ikuti pergerakan tersebut atau kita ikuti perubahan tersebut. Jadi sampai saat ini langkah-langkah di dalam penyusunan KSP tentunya masih menggunakan langkah-langkah KSP sebelumnya di kurikulum Merdeka yang sudah digaungkan menjadi kurikulum nasional. Mulai dari bab 1 atau bagian 1 sampai bagian terakhir yaitu penutup seperti itu langkah-langkahnya sama. Hanya pada hari ini
kita akan mengedepankan bagaimana menyusun KSP ini dengan mengambil data dari rapot pendidikan. Ini nanti kita akan melihat, Masya Allah, disinilah kita tidak akan terjadi tumpang tindih seperti dulu, copy paste seperti dulu, ya, sehingga teman-teman yang merasa tidak mumpuni di dalam menyusun KSP, akhirnya beliau meminta kepada temannya dengan cara copy paste. Terkadang ada yang lupa cara merevisinya, dan ada juga yang betul-betul copy paste, sehingga sekian puluh persen hasil copy pastenya betul-betul jiplakan punya orang lain, bukan punya dirinya sendiri. Tetapi kalau kita sekarang menyusun KSP ini berdasarkan rapot pendidikan, dengan sendirinya KSP kita dengan KSP teman kita tentu akan berbeda karena memiliki latar belakang hasil rapot pendidikan yang berbeda pula. Inilah istimewanya. Ya, istimewanya kurikulum satuan pendidikan yang berdasarkan rapot pendidikan, tentunya karakteristik antar sekolah itu pastinya akan berbeda. Mohon izin sebelum saya memaparkan sebuah contoh dari KSP-nya itu sendiri, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan menjelang penyusunan KSP ini seperti apa. Saya tayangkan dulu sebuah PPT-nya ya. Bagaimana, sudah terlihat? Izin. Bagaimana, sudah terlihat? Masih proses, Bu. Masih proses. Masih proses. Ya. Sudah? Sudah, sudah. Sudah. Baik. Nah, ini teman, bagaimana kalau tidak diperbesar, terlihat tidak kalau tidak di slide? Nah, inilah tahun ini kita akan merevisi ya, merevisi KSP sendiri, yaitu dengan melatar belakangi berdasarkan rapot pendidikan. Hanya saja sebelumnya yang perlu kita ketahui tentunya ada tahapan-tahapannya yang perlu dilalui oleh kita semua sebagai satuan pendidikan, seperti itu. Yang pertama tentunya rapat pembentukan tim penyusun kurikulum itu sendiri yang sudah seperti biasa kita lakukan di waktu-waktu sebelumnya, yaitu adanya sebuah undangan, daftar hadir, notulen, susunan panitia, dan dokumentasi atau berupa foto atau video seperti itu. Nah, hal ini kalau tidak disampaikan kepada satuan pendidikan, terkadang satuan pendidikan itu sendiri mengabaikannya. Seperti itu. Kemudian kedua yaitu SK tim penyusun kurikulum itu sendiri. Yang keempat workshop. Nah, kegiatan workshopnya ya, mereview atau merevisi KSP itu sendiri dengan dilengkapi sebuah dokumen mulai dari undangannya, daftar hadirnya, notulen, dan draft KSP-nya itu sendiri. Kemudian ada checklist atau validasi dari pengawas, kemudian SK pemberlakuan kurikulum. Nah, ini satu paket atau seperangkat ini merupakan mekanisme di awal kita menyusun KSP itu sendiri. Kemudian, mengapa kita harus melakukan revisi? Nah, jangankan ada hal yang baru, setiap tahun tentunya minimal 1 tahun sekali emang KSP itu harus direvisi, ya, minimal 1 tahun sekali. Nah, ini mengapa harus direvisi? Nah, ini tentunya ada penetapan kurikulum merdeka, bahwa kurikulum merdeka menjadi kurikulum yang diberlakukan secara nasional. Ini sudah dimulai dari tahun 2024.
Tetapi apabila satuan pendidikan tahun ini, tahun depan 2006-2007 itu terakhir memberlakukan kurikulum 2013. Tetapi alangkah baiknya kita sampaikan kepada teman-teman yang berada di satuan pendidikan untuk segera melakukan hal yang baru saja ya berkaitan dengan kurikulum nasional tersebut, yaitu kurikulum Merdeka. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka itu sudah tidak asing lagi di dalam peningkatan mutu pendidikan anak usia dini ada istilah sekolah yang kita cita-citakan, yaitu sekolah yang amin. Amin itu singkatan dari aman, menyenangkan, inklusif, dan nyaman, tentunya seperti itu ya. Nah, ditambah lagi yang terbaru yaitu terkait dengan pendekatan deep learning di dalam pembelajaran. Ditambah lagi kebijakan dari pemerintah yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini yang akan terintegrasi dengan struktur kurikulum kita yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian kita sendiri punya kebijakan terkait dengan visi misi atau tujuan muatan lokal daerah setelah pelantikan kepala daerah, bupati atau gubernur kita. Contoh, kalau untuk di DKI, nah Dinas Pendidikan menindaklanjuti dari program kerja gubernur yaitu bahwa di dalam KSP ini diperlukan adanya program inklusif. Nah, kemudian di dalam peningkatan literasi numerasi, semua satuan pendidikan yang berada di wilayah DKI wajib memiliki perpustakaan digital. Itu ada 2 kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan khususnya di bidang PAUD seperti itu. Teman-teman semuanya tentunya karena memang ada revisi dan jelas ada perubahan yang melatar belakangi dari kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pembelajaran yang mendalam, terkait karakternya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tentunya di dalam menyusun kata pengantar penyusunan KSP ini harus ada perubahan pula. Jadi kita harus menyesuaikan. Kemudian seperti yang sudah Bini katakan tadi bahwa di dalam langkah-langkah penyusunan KSP saya sendiri masih menggunakan yang lama sehubungan belum ada informasi terkait juknis atau pedoman penyusunan KSP yang terbaru. Nah inilah penyusunan atau langkah-langkah KSP kita. Yang pertama yaitu bab 1 atau bagian 1 terkait karakteristik satuan pendidikan. Bab 2 atau bagian 2 terkait dengan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Bab 3 atau bagian 3 terkait dengan pengorganisasian pembelajaran. Bab 4 atau bagian 4 terkait dengan perencanaan pembelajaran. Dan bagian 5 terkait dengan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dan terakhir tentunya penutup. Baik teman-teman semuanya, terkait dengan bagian 1 karakteristik satuan pendidikan, kita hanya mereview saja bahwa di bagian karakteristik satuan pendidikan ini terdiri dari 3 bagian. Nah ini karakteristik peserta didik, yang kedua karakteristik pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang ketiga adalah karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, disinilah teman-teman yang akan membedakan KSP kita berbeda dengan KSP satuan pendidikan yang lainnya. Karena di dalam karakteristik ini betul-betul kita berdasarkan rapot pendidikan satuan pendidikan kita. Yang tadi yang sudah dibahas oleh Ibu Nunung secara luas ya, secara lebar dan mendalam tentunya. Nah, pada kesempatan ini tentunya teman-teman kita juga seperti yang Bu Nunung tadi, kita akan mempraktekkan bagaimana kita memiliki karakteristik peserta didik, karakteristik pendidikan tenaga kependidikan, karakteristik sosial ekonomi dan budaya ini berdasarkan rapot pendidikan. Nanti cara-caranya sama seperti apa ya? Seperti nanti kita praktekkan cara-caranya. Agar
nanti sebelum kita mendampingi satuan pendidikan, kita sendiri sudah mempraktekannya dan sudah memahaminya. Kemudian lanjut ke bagian 2. Bagian 2 yaitu visi misi tujuan satuan pendidikan. Nah, ini insya Allah tidak ada perubahan ya. Kalau memang visi misi itu sendiri di satuan pendidikan belum tercapai, tentunya harus dilanjutkan. Minimal mungkin 5 tahun sekali ya baru ada revisi bab 2 ini. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan pengorganisasian pembelajaran. Nah, pengorganisasian pembelajaran ini keterkaitannya dengan struktur kurikulum. Yang mana struktur kurikulum ini di tahun 2024-2025 dengan yang sudah pasti struktur kurikulum kita itu ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler ya. Saya memberanikan diri, nah karena sudah dengar-dengar info, nanti kalaupun ada perubahan nanti kita ikut berubah juga ya. Saya memberanikan diri bahwa di KSP saya struktur kurikulumnya ada 2, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Tentunya struktur kurikulum ini, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler ini akan terintegrasi ke 8 dimensi kelulusan dan akan terintegrasi di dalam kebiasaan anak Indonesia hebat di dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, tentunya teman-teman semuanya di dalam intrakurikuler maupun ekstrakurikuler di KSP tersebut kita akan mencantumkan landasan pengembangannya. Apa sih yang menjadi landasan pengembangannya? Tentunya landasan pengembangannya salah satunya adalah Kemendikbudristek nomor 12 tahun 2024 terkait tentang kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Kemudian ditambahkan lagi terkait dengan kebijakan pembelajaran yang mendalam atau depth learning seperti itu. Kemudian di dalam struktur kurikulum tersebut selain landasan pengembangan, tentunya nanti kita akan cantumkan terkait dengan ruang lingkup. Nah, ruang lingkupnya masih sama, yaitu terdiri dari 3 elemen capaian pembelajaran. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, jati diri. Yang ketiga, terkait dengan dasar-dasar literasi dan STEAM ya, rekayasa, seni, dan kemudian alokasi waktu juga kita cantumkan, alokasi waktu untuk intrakurikuler dalam 1 minggu tentunya 900 menit. Nah, kalau di DKI untuk jadwal tatap mukanya 5 hari, yaitu Senin sampai Jumat seperti itu. Kemudian tidak lupa topik atau subtopiknya. Kalau di kurikulum 2013 berarti tema dan subtema. Nah, terkait dengan ekstrakurikuler berarti ini bebas ya. Yang terpenting dilaksanakannya di luar jam intrakurikuler seperti itu. Lanjut, ini bagian 4 yaitu perencanaan pembelajaran. Di dalam perencanaan pembelajaran ini ada 2 poin, yaitu yang pertama subnya ruang lingkup satuan pendidikan dan yang keduanya ruang lingkup kelas. Nah, di dalam ruang lingkup satuan pendidikan, di dalam KSP ini tentunya kita akan memasukkan ketiga elemen capaian pembelajaran tadi. Yang mana ketiga elemen capaian pembelajaran tadi sudah dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran. Kemudian kalau di ruang lingkup kelas tentunya kita akan isi terkait sebuah perencanaan, baik bersifat modul maupun perencanaan harian RPP ya. Ini tentunya hanya alurnya saja seperti itu. Kemudian bab 5 terkait dengan pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Nah, di dalam pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional ini tentunya ada mekanisme reviewnya berapa kali sih kita melakukan evaluasi KSP ini. Apakah kita setahun sekali, apakah 1 semester sekali,
ataukah 1 bulan sekali ya, ataukah setiap dibutuhkan kita melakukan review untuk mengevaluasi, merefleksi terkait kurikulum itu sendiri. Tentunya dengan melibatkan seluruh warga sekolah ya. Inilah bagian-bagian dari KSP itu sendiri. Terakhir dan penutup, tentunya setelah penutup ada beberapa lampiran. Inilah sebagai awal ya, sebagai awal bagaimana kita menyusun KSP tersebut. Selanjutnya mohon izin Bu In men-share langsung contoh dari KSP yang sudah ada. Izin untuk menutup materi ini. Kita buka materi. Sebentar. Baik, bagaimana sudah jelas contohnya? Contoh KSP-nya Bu Aisyah? Sudah. Nah, baik ya. Inilah teman-teman, saya mencoba menyusun KSP ini bekerja sama dengan Kepala Sekolah TK Negeri Pulau Gadung 02. Seperti itu ya. Nah, ini saya ajak untuk berkolaborasi dan inilah hasilnya. Seperti yang sudah biasa kita ketahui bahwa tentunya di dalam penyusunan KSP ini yang pertama kali kita lihat yaitu cover ya. Sebuah cover yang mana di dalam cover itu ada sebuah identitas. Nama kurikulumnya, nama sekolahnya, NPSN-nya, tahun ajarannya, alamatnya, kan seperti itu ya. Jangan lupa logonya, seperti itu. Wabil khusus kalau untuk di DKI Jakarta ada motonya di dalam cover tersebut. Nah, ini kelengkapan di dalam sebuah cover ini tentunya ini akan menjadikan sebuah penilaian kita di saat kita melakukan validasi. Kemudian kita lanjut, yaitu kata pengantar. Seperti yang sudah Bu In sampaikan tadi bahwa kata pengantar juga harus disesuaikan, kan begitu ya? Harus disesuaikan bahwasannya kebijakan-kebijakan baru bahwa kurikulum Merdeka udah menjadi kurikulum nasional dan di mana di dalam kurikulum nasional ini ada perubahan-perubahan terkait dengan pendekatan pembelajaran yaitu pembelajaran yang mendalam seperti itu. Inilah kata pengantar yang sudah disesuaikan dengan regulasi terbaru. Kemudian lembar pengesahan ini teman-teman sudah biasa tahu gitu ya. Nah, lembar pengesahan kalau tahun lalu terakhir ditandatangani oleh Kasudin, kalau tidak juga tidak apa-apa ya karena memang terlalu banyak satuannya seperti itu. Ini daftar hadirnya masih kosong karena ini masih proses ya. Terus terang masih proses seperti itu. Nah, ini teman-teman mulai langkah pertama yaitu ini bab 1 terkait dengan karakteristik satuan pendidikan. Nah, ini tadi karakteristik satuan pendidikan ini saya mengambil dari hasil rapot pendidikan TK Negeri Kecamatan Pulau Gadung itu sendiri. Seperti itu. Caranya sama seperti yang Bu Nunung sampaikan. Jadi kita menggunakan AI, apa maunya kita, filenya diunggah. Nah, setelah kita unggah, baru nanti akan keluar deskripsinya. Ya, sesuai dengan harapan kita atau keinginan kita. Deskripsi terkait dengan karakteristik peserta didik yang mana setelah kita mencobanya
sesuai dengan rapot pendidikan ini Masya Allah luar biasa. Terperinci, terperinci ya. Nah ini contoh dari sedikit mungkin saya bacakan atau bagaimana Bu Aisyah nih Ya, sekilas yang penting dulu, Bun. sekilas ya. Nah Ya, ini nanti kita praktekkan saja ya supaya kita punya oke. warna ya. Boleh Betul, satu betul. atau dua orang mempraktekkan nantinya. Ya, Ini hasilnya seperti ini. Ini Masya Allah, ini menggambarkan sesuai rapot pendidikan yang dimiliki oleh TK Negeri 02 ini. Dan ini sudah tergambarkan di dalam KSP. Nah, di dalam KSP ini, di sini tadi meskipun, namun ada bahasa seperti itu. Sehingga di dalam KSP ini langsung ada tindak lanjutnya. Ya, langsung ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya berupa apa? Ini disampaikan di sini. Seperti itu. Nah, ini sebagai tindak lanjutnya nih. Setiap aspek pengalaman anak dirancang dalam kegiatan pembelajaran yang secara menyenangkan dan bermakna bla bla bla. Ini intinya langsung ditindaklanjuti di dalam KSP tersebut gitu kan. Nah, terkait kemitraan juga sama bahwa D2, D3 dan E6 ya. D2 terkait dengan proses pembelajaran berdasarkan anak usia dini, D3-nya terkait dengan membangun kemampuan dan fondasi, dan E6-nya terkait dengan kemitraan dengan orang tua. Nah ini seperti yang Bu Nunung katakan, mungkin kalau kita mengarang sendiri membutuhkan waktu yang tidak sedikit ya. Tetapi dengan kita mencoba dengan sebuah aplikasi, Masya Allah itu sangat membantu. Begitu juga ini karakteristik peserta didiknya. Karena memang file rapot pendidikannya sudah diunggah, langsung aja nyambung. Apa yang kita minta peserta didik langsung nyambung lagi. Tidak jauh dari rapot pendidikan juga. ya. Mungkin Kemudian atau yang ketiga, nggih, Bunda Iin, ini gambaran secara mm, sekilas terus nanti langsung praktek mungkin ya, nah enaknya begitu ya. gitu ya. Betul. Oke. Nah ini Karena teman-teman betul. menunggu bagaimana cara Ya, prakteknya. kita langkah-langkah ke bawahnya dulu ya. Nah ini bab Siap. 2 sudah tidak asing lagi. Kita ke bab 3 struktur kurikulumnya. Saya kurikulernya sudah dikeluarkan. Nah ini deskripsinya, deskripsi intrakurikuler yang tadi saya katakan harus ada landasan pengembangannya, prinsip penyusunannya, seperti itu ya. Terus ruang lingkupnya, ini diceritakan juga di sini. Bu Aisyah, Ya, ini saya yakin kalau draft, bukan draft, langkah-langkahnya sama. ya. Apakah kita langsung ini saja untuk menghemat waktu biar lebih efektif? Ke Ya, praktek kalau saja? ini kan hampir sama ya untuk Betul, sistematika ya, tetapi betul. untuk masuk ke mendalamnya dan bagaimana caranya ini teman-teman yang menunggu Buddha untuk Ya, prakteknya. betul. Nah, ini berarti saya izin keluarkan saja. Nanti juga contoh ini nanti saya kirim juga di itu kok di Ya, apa di oke grup ya. siap. Oke. Kita langsung praktek aja supaya lebih efektif ya. Ya. Monggo teman-teman perhatikan ini masih ada 481. Silahkan ya. Oke. Siapa yang ingin mencoba? Ada yang mencoba? Langsung saja. Yang sudah Halo. memiliki rapot pendidikan. Silakan Halo. Resen, nanti saya buka mic-nya. Yuk, Raisen Ya. dulu ya. Oh iya, ini ada Bu Siti Khalifah. Ya, Oh iya, Sudah Bu Siti Holipah ya. ya, tadi Oh, antre boleh, tadi ya. Alhamdulillah. Tapi sudah buka belum? Buka Mm-mm. rapor pendidikannya. Bu Siti sudah punya rapot pendidikannya? Izin bentar, untuk bentar. Buka ya, sebentar. mic-nya, Ya, host. silakan dibuka mic-nya, Bu. Saya buka. Mic-nya dibuka, ya. Ya, Silakan nanti Bu contoh pasti Siti. dikirim di grup Mabuin Ya. ya. Oke. Ya, Silakan Bu Siti Khalifah. Mm-mm. Silakan Ibu masuk buka Google-nya ya. Mm-mm. Bu Bu Siti ini kan sudah disapa tidak dulu. men-share. Oke, Ya Alhamdulillah. sudah, ya sudah kelihatan. Hmm. Buka Google-nya. GPT-nya boleh atau sudah ada belum? Nah, itu chat GPT-nya oke. Oke. Nah, terus dibuka.
Jadi Bu, Bawah, bawah, atas, atas, titi-biti. ini Bawahnya lagi dikit. Yang biru coba dibuka ya. Bu, atasnya masih keblok gitu. Masuk, baru masuk nih Pak. Ya, ya. Masuk dulu nih karena belum biasa kali. Jarang dilakukan ya Bu ya. Login Oh, dulu, Alamat Bu. emailnya, daftar atau emailnya lanjutkan dulu. dengan Google itu aja Bu, bawah tuh. Dengan Google aja Lanjutkan supaya dengan biasanya cepat. Google. pakai yang di bawah Lanjutkan itu dengan Google aja langsung Bu. biasanya. Lanjutkan dengan Google, klik di bawah tuh. Belum. Nah itu. Lanjutkan dengan Google. Ya. Lanjutkan. Ya, exit dulu, exit. Nah, ini kita siap menulis ya Bu ya. Ya. Nah, supaya mendapatkan hasil yang maksimal, apa namanya, runtutan kalimatnya, jadi kita menanyakan juga harus lengkap juga ya, lengkap juga. Contoh seperti ini coba Bu, boleh nanti ditulis ya. Nah, Ya. saya adalah seorang kepala sekolah. Kepala sekolah TK apa Bu? Sebutkan nama TK-nya yang punya rapot pendidikan tadi Bu. Yang akan menyusun kurikulum satuan pendidikan, yang akan menyusun kurikulum satuan pendidikan titik. Buatkan saya narasi karakteristik peserta didik. Buatkan saya Nanti Pak Suci. narasi karakteristik peserta didik. Peserta didik TK apa Bu? Sebutkan lagi. TK tersebut berada di kelurahan mana Bu? Sebutkan alamatnya, kelurahannya, kecamatannya, kabupatennya. Kecamatan apa Bu? Kecamatan, kelurahan, kecamatan, Ini Bu dari wilayah IKN Kalimantan Timur. kabupaten, sudah? Ya. Kabupaten, kabupaten apa tuh? Pasar ya Bu ya? Berdasarkan rapot pendidikan yang saya unggah. Yang saya unggah sebagai acuan dalam penyusunan KSP Disingkat nggak apa-apa Bu? Disingkat atau ya ditulis? KSP. Penyusunan KSP dengan indikator atau langsung KSP aja. Kan ada tanda plus, boleh dengan indikator mah enggak? Indikator atau di D2, indikator D2, D-nya besar, D2, pembelajaran yang sesuai dengan anak usia dini. Terus koma D3, membangun kemampuan dan fondasi. Dan E6 terkait dengan kemitraan dengan orang tua murid. Kemitraan dengan orang tua murid.
Nah, di situ kan ada tanda plus ya, Bu, tanda Ya, tambah. Nah, ya. coba diklik tanda panahnya, tambahkan file, bawah tambahkan file. Nah, cari rapot pendidikan yang punya Ibu tadi. Rapot pendidikannya disimpan di mana? TK apa tadi, Bu, rapot pendidikan? Ya, boleh. Kita tunggu ya. Oke. Masih berproses ya. Ini sudah ini kirim, Bu, tanda panahnya belum? Ini Nah, ya. ya, sudah diklik tadi. Tuh, sedang menganalisis. Panjang soalnya pertanyaannya. Jadi berpikirnya lama. Ya, lengkap. Ya, Tuh di tengah-tengah kan ada tanda panah, Bu, tengah-tengah tuh. ya. Nah, klik itu udah sampai bawah coba. Tuh, Bu. Ya, coba, Bu, ke bawah. Ini masih proses ini. Coba ke atas lagi, Bu, ke atas. Geser ke atas. Terus geser ke atas. Oh, masih ya. Terus tuh tanda panahnya diklik lagi boleh tuh biar lihat ke bawah. Terus masih proses. Kenapa keluar, Bu? Halo, Bu Siti. Oh, Bu Siti ini mungkin ya terlempar Sebentar ya? apa ya? Iya, terlempar. Ini nggak ada nih Bu Sitinya. Ada Terlempar. mungkin ada teman lain yang ingin mencoba Ada lagi. yang mencoba lagi? Ada siapa? Saya bukakan. Halo, silakan untuk raise hand dulu. Yang akan mencoba silakan. Nah, ini teman-teman. Oke, itu Oh, ada itu Itu Ibu Bu ada. Devi. Devi. Oh, silakan Bu Devi. Oke, Yo, Bu Ya, Devi. saya bukakan dulu. Silakan Bu Devi. Sudah, Bu, Boleh silakan. buka Google-nya, di-share. silakan. Baik, Karbo. Ya, oke, silahkan Bu Devi. Sudah keluar, Bun? Oh, ini yang ChatGPT. Bentar ya. Ya, Sudah munculkah, Bu? muncul, Sudah sudah. langsung ChatGPT. Ya, saya Ibu tadi sudah udah siap? mencoba. Saya udah Mm-mm, mencoba tadi mengetiknya, Bun. mm-mm. Ini hasilnya. Nah, sudah keluar ya. Rapot pendidikannya udah diunggah ya, Bu? Ini tinggal dikopas, Bu. Dikopas ke Word dulu boleh. Bentar, Bun. Saya ini kan dulu untuk apanya. Coba dikopas, Bu. Kopas dulu. Dari atas ya, dari atas. Dari pertanyaan Saya yang klik di tadi. sini ya. Mm-mm. Oke, kopasnya ke Word ya, Bun ya. Betul. Nah, sudah, Bun? Kalau di sisi belum terlihat ya. Oh, saya share lagi. Coba mau lihat. Berarti Ininya, ini di stop start. Ini yang di stop dulu ya, atau kita balik aja ininya ke keluar. Word? Ya, ininya keluar. Word dulu. Saya. Oke. Nah, yang Word tadi boleh di-share. Oke, Bun. Masih proses. Nah, inilah. Coba. Nah, ini hasilnya, Bu. Coba ke atas, Bu, ke atas.
Ke atas, ke atas, digeser. geser. Nih, Bun. Nah, itu Nah, langsung langsung muncul. Iya, ya, langsung muncul. Karakteristik peserta didik Bundo Kanduang. Gundukan doang. Iya. Nah, Nih. contohnya itu seperti itu ya, contohnya itu Bu? seperti itu ya. Oke. Mm-mm. Terus teman-teman tentunya di Tentunya di bagian bagian perencanaan pembelajaran itu pembelajaran kan terkait dengan capaian pembelajaran ya dan pembelajaran mendalam yang cara mungkin nanti yang akan nanti disampaikan oleh akan Pak Ketua disampaikan. kita. Walaupun nanti di Buin sih sudah ada contohnya. Buin udah mengirimkan contoh di dalam KSP itu sendiri sebuah modul atau sebuah perencanaan pembelajaran yang sudah eh, yang sudah ke arah pembelajaran mendalam, bukan ke arah menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Karena di dalam perencanaan tersebut sudah dikaitkan dengan prinsip-prinsip pembelajaran sekaligus pengalaman belajar yang merupakan salah satu kriteria yang terdapat di dalam pembelajaran mendalam tersebut. Nah, tentunya lebih jauh lagi ini akan dibahas oleh Pak Ketua kita, Pak Haji Munib, seperti itu. Nah, ini Pak Ketua, mungkin kalau KSP karena memang ini bukan hal baru ya. Hal baru di sini terkait dengan bagaimana menyusun KSP ini berdasarkan rapot pendidikan. Tadi sudah diunggah caranya seperti apa. Kemudian terkait langkah-langkahnya sama, yang membedakan adalah substansinya seperti itu. Contoh, di dalam perorganisasian pembelajaran, struktur kurikulumnya yang punya saya itu sudah tidak ada P5-nya, kan begitu perbedaannya. Kemudian di perencanaan pembelajarannya tentunya perencanaan atau modul ajarnya itu sudah disesuaikan dengan perencanaan pembelajaran yang mendalam. Itu seperti itu. Terkait dengan evaluasi ya sama, cara mereviewnya itu sudah ada di KSP contoh dari saya itu sendiri seperti itu. Oke. Bagaimana teman-teman? Cukup? Ada yang akan bertanya, Ibu Bapak? Atau di chat barangkali bisa dibacakan. Mungkin sudah paham atau belum? Oke, Yang di Bu chat Dede. yang dibacakan. Bu Dede dari Banten, Bu Dede mangga mau apa Bu Dede? silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bunda Iin. Mohon maaf ini karena saya videonya tidak terbuka muka saya, Bu. Ini mungkin ada kerusakan di laptop saya. Mohon izin dan mohon maaf. Pertanyaannya gini, Bunda Iin. Tadi yang disampaikan di bagian bab 2 tentang pengorganisasian pembelajaran. Itu kan ada intrakurikuler. Kalau di Bunda Iin kan hanya intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi yang kokurikulernya tidak dimasukkan. Mohon maaf, ini apa namanya? Mungkin pikiran saya kali. Dikira dimaksud yang di kurikuler itu adalah yang 8 DPL Bunda Iin. 8 DPL yang 8 dimensi profil lulusan. Kalau saya masuknya di kurikuler dan 7 kebiasaan anak hebat gitu. Itu apakah mungkin salah atau bagaimana ya Bunda Iin ya untuk kurikulernya saja mungkin yang saya pertanyakan. Kalau intra ya saya sama, intra itu kan CP yang ada 3 itu, kemudian ekstrakurikuler ya udah biasa kan, yang kok kurikuler saya masukinnya yang 8 DPL dan 7 kebiasaan anak hebat itu Bunda Iin gitu ya. Mohon maaf, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, atur nuhun Bu Dede. Ini pertanyaan emang bagus juga ya. Terkait dengan, udah banyak yang paham nih, insya Allah paham, semoga bisa praktek. Pak Kris juga bilang makasih juga Pak Kris. Bu Dede ini terkait dengan P5, kok kurikuler itu kan sebuah program ya. Sebuah program, ini kalau kita berbicara P5-nya dulu nih, kok kurikuler. Sebuah program, di mana di program itu berarti ada sebuah kegiatan. Dari kegiatan tersebut mengacu kepada dimensi mana yang mau diambil dan kira-kira tema apa yang mau diambil. Nah, sehingga terjadilah sebuah kegiatan yang disebut P5 atau kokurikuler. Jadi kokurikuler ini memang mengacu kepada dimensi kelulusan. Saat itu ada 6 dimensi, ya kan?
Tetapi 6 dimensi itu sendiri ya bukan bentuk kegiatan kurikulernya, tetapi tujuan dari melakukan kokurikuler itu itulah tujuannya ada di 6 dimensi. Nah, kalau 8 dimensi sekarang ini sepengetahuan Bu In itu ya adanya untuk intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Begitu juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu nanti terintegrasinya di dalam keseharian baik dalam intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, mohon izin mungkin bagi teman yang ingin menambahkan dipersilahkan. Itulah pemahaman Bu In ya. Jadi yang namanya kurikuler itu sebuah kegiatan kalau 7 kebiasaan itu kegiatannya bisa masuk ke ekstrakurikuler, bisa masuk ke intrakurikuler. Sementara yang 8 dimensi kelulusan itu merupakan nilai kelulusannya yang diharapkan oleh kita peserta didik yang lulus tersebut seperti itu. Nah, mungkin Pak Ketua atau siapa yang ingin menambahkan dipersilahkan. Ya betul seperti itu Bu Iin. Jadi untuk 8 profil lulusan itu sudah masuk di RPP ya atau perencanaan pembelajaran. Besok itu ada materi penyusunan RPP atau modul ajar. Jadi 8 profil lulusan itu masuk di setiap harian di intrakurikuler. Di ekstra juga ada. Jadi sudah dilakukan setiap hari. Jadi tidak berupa proyek lagi, tidak berupa seperti yang lalu, tapi sudah masuk dalam keseharian. Termasuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat juga masuk di dalamnya. Terima kasih Bu In. Oke, jadi bukan proyek-proyek besar ya seperti kok kurikuler. Proyeknya based learning aja ya Pak. Proyek-proyek di intrakuler ya Pak, seperti itu. Ya betul betul. Bunda Iin ada yang menanya. Informasinya sih demikian Ibu, tapi kita informasinya 5B. demikian bahwa kurikuler atau P5 itu akan ditiadakan. Tetapi ya kita nanti dengarkan bersama aja ke depannya seperti apa ya. Seperti itu. Oh begitu. Oke, ini yang sudah tanya tentang P5 sudah terjawab ya sekaligus. Oke, baik, terima kasih Sudah. Bunda In. Karena mungkin mohon maaf Bunda In kan emang PSP sudah tidak ada, ini yang pertanyaan dari para sekolah PSP kan, yang PSP ini kalau di daerah kami dialokasikannya ke Boskin gitu, jadi ke kinerja sekarang gitu. Itu aja sih. Mereka menanyakan adakah harus membuat satu proyek atau di PBL-nya tadi, itu aja. Terima kasih Bunda In atas pencerahannya. Kalau masalah Boskin ya, bos kinerja itu kan dapat diimplementasikannya di kegiatan apapun ya Bu yang berkaitan dengan pembelajaran ya, tidak harus P5 seperti itu. Tidak harus P5. Ibu melakukan sebuah refleksi aja itu sebuah kegiatan. Bisa menggunakan Boskin. Ibu mengadakan pelatihan tentang pembelajaran mendalam itu juga sebuah kegiatan. Bisa diambil dari Boskin, istilahnya kan seperti itu ya. Tidak harus kegiatan P5. Oke, begitu Ibu Bapak terkait dengan tadi ya, dengan Boskin. Memang betul apa yang disampaikan Bunda Iin, bahwasanya beberapa ada ada petunjuk untuk penggunaan Boskin itu. Jadi Ibu Bapak bisa juga membuka kembali di sana. Begitu ya Bunda Iin ya. Ini ada Ya. Bapak Sukirna yang mau bertanya. Ya. Monggo, silahkan Pak Sukirna. Bentar, dibuka dulu. Ya, Silahkan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedikit saya mohon tanya Ibu In, berarti dapat disimpulkan untuk pembuatan perencanaan program 2025-2026 nanti untuk di perencanaan pembelajaran, ya, perencanaan pembelajaran, atau mungkin nanti masuk di pengorganisasian. Itu nanti yang kurikuler yang kemarin proyek profil pelajar Pancasila nanti sudah ditiadakan ya. Jadi adanya nanti hanya di intra dan ekstra. Begitu.
tadi sudah Sampai saat dipaparkan ini bahwa saya itu menerima oke, informasinya demikian. oke, nanti 6 dimensi kemudian tambah 2 tadi, kemudian 7 kebiasaan baik itu nanti masuknya terintegrasi di kegiatan intra dan ekstra kayaknya kalau saya ikuti tadi. Demikian Ibu. Insya Allah seperti itu sih kemarin kalau pemahaman saya waktu saya mengikuti TOT ya. Nanti sambil kita dengarkan aja nanti kan ini masih berproses ya Pak. Masih berproses Iya, terkait dengan iya. pendekatan pembelajaran ini seperti itu. Ini Artinya masih saya hanya berproses. kepingin menyampaikan nanti sudah tiba saatnya di bulan ke depan ini kita akan mendampingi satuan pendidikan dalam membuat perencanaan pembelajaran kaitannya dengan penyusunan kurikulum. Itu nanti melalui FPTKI bisa disampaikan bahwa ke depan perencanaan 2526 artinya kalau nanti sesuai dengan keputusan kita ngikuti perubahan itu, jadi perubahan itu nanti secara keseluruhan di satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Sehingga kalau toh itu nanti kokurikuler sudah tidak ada, dipastikan nanti di satuan pendidikan sudah tidak ada lagi dalam merencanakan memasukkan kokurikuler. Terima kasih Ibu. Itu aja. Ya sama-sama. Oke. Ya, Assalamualaikum Bapak warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Iin masih ada yang akan bertanya? Iya, mangga. Oke, silakan Ibu Endang. Ibu Endang, Izin Bu Aisyah, gimana? ini setiap pertanyaan tidak harus selalu Oke. Bu In yang menjawab ya. Saya Iya. yakin teman-teman di sini juga ada yang udah lebih pengetahuannya. Jadi boleh-boleh aja gitu memberikan Diskusi masukan, ya. memberikan jawaban. Sangat terbuka sekali gitu ya. Oke, Oke. Baik, mangga. terima Silakan, kasih Endang. Bunda. Nah, dipersilahkan mangga Bu Endang. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Bunda Iin atau Bapak Ketua, terkait dengan apa yang di-share Bapak Ketua di grup, yaitu tentang SKL, Bapak. Yang di dalamnya itu ada 8 DPL dan juga ada penjabaran perjenjang yang difokuskan pada perkembangan anak yang meliputi A. Nilai agama dan akhlak, B. Nilai Pancasila, C. Fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosem. Nah, yang saya tanyakan, apakah CP itu masih berlaku atau sudah tergantikan dengan ini pada pendekatan PM Ya, siap. terkait Tadi dengan kan SKL ada tadi? 6 aspek pengembangan ya. Y. Nah, 6 aspek pengembangan itu terintegrasi ke 3 elemen. Ketiga CP, Ibu. Betul. Nanti yang akan dituangkan itu kan 3 CP-nya ya. Beda dengan kurtilas ya Bu ya. Kalau kurtilas mah 6 aspek pengembangan secara terbuka begitu ya. Dituangkan dalam hari-hari. Tetapi kalau di kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional ini, memang 6 aspek pengembangan ini sudah terintegrasi di 3 CP. Begitu. Ada di nilai agama budi pekerti, ada di jati diri, ada di dasar-dasar literasi dan STEAM. Jadi walaupun kita mengaplikasikan ke 3 CP, tetapi di dalamnya memang sudah tercakup 6 aspek pengembangan tersebut seperti itu. Oh, siap Ibu. Terima kasih atas Sama-sama. pencerahannya Ibu. Soalnya sempat bingung dengan adanya pendekatan PM ini, apakah CP itu tetap atau sudah berubah seperti kurtilas begitu Ibu? Tidak ada Kan perubahan sudah sih beralih ke informasinya beralih pada pembelajaran hot ya Ibu. betul. Pendidikan tingkat Jadi tinggi. larinya ke pelaksanaannya ya. Pelaksanaan betul mendalam. Tetapi tentunya ya pelaksanaan itu sebelum mendalam ya perencanaannya dulu harus sempurna kan, harus mendalam gitu. Tanpa didukung dengan perencanaan ya pelaksanaannya juga kurang apa ya Bu? Ya kurang sempurna kan begitu ya. Pelaksanaannya mendalam. Nah, sehingga bagaimana caranya supaya pelaksanaannya mendalam? Yaitu format untuk perencanaannya juga berbeda dengan format perencanaan sebelumnya. Yang mana yang sekarang ini nanti prinsip pembelajaran dan pengalaman belajar itu terintegrasi menjadikan sebuah kegiatan begitu. Nanti dalam contoh perencanaannya. Nah, besok
akan disosialisasikan oleh Pak Ketua kita. Mungkin selanjutnya ini kan baru didengungkan di tingkat provinsi ya, belum Ya. rata. Jadi kita ya sambil pelan-pelan aja gitu, lumayan lah dapat informasi sedikit-sedikit begitu ya. Nah, hari ini, terus besok oleh Pak Ketua, terus berikutnya kan nanti ada lagi informasi-informasi baru seperti itu. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Sama, ya. Baik, Lanjut Bu terima Anissa, siapa kasih lagi? Bu Endang ya. Intinya ini selalu berkembang terus ya. Tidak hanya sampai saat ini, jadi teman-teman kita selalu mengikuti terus informasi-informasi terkait dengan perkembangan saat ini, baik itu kurikulum maupun yang lainnya. Bunda tadi yang mau bertanya, Bunda Pipi ya, Papi. Ya, ya, Papi, saya. Papi. Oh, nggih, Bunda Papi. Silahkan Bunda. Ini Bu Iin tadi dijelaskan oleh Bu Iin bahwasanya di pengorganisasian pembelajaran itu hanya ada tinggal intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Sementara Permendikbudristek nomor 12 tahun 2022 tentang struktur kurikulum kan belum dicabut Bu Iin. Termasuk juga dengan keputusan Kepala BSKAP nomor 31 tentang profil pelajar Pancasila belum dicabut, termasuk juga dengan CP, keputusan Kepala BSKAP nomor 32 2024 juga belum dicabut. Bagaimana dengan hal tersebut, Bu Iin? Oke. Terima kasih. Sekali lagi Ibu, izin. Tadi kan saya bilang ini dalam proses ya. Dalam proses, saya bilang pedomannya belum ada, juknisnya belum ada, kan begitu ya? Nah, Ya, ini masih proses. Jadi pedomannya belum ada, juknisnya belum ada, baru secara apa namanya ya? Secara apa? Lisan-lisan aja gitu yang kita dengar ya. Makanya belum itu punya PP. saya. Itu Ya. kan itu punya saya gitu ya. Oke. Ya. Terus Ibu Rianti Teman-teman sekalian. Oke, silahkan lanjut itu Bu Rianti. Bu Bu Iin, Rianti. rasanya kalau kitabnya itu belum keluar itu kok belum pede gitu ya mau menghilangkan yang kurikuler. boleh pakai juga nggak apa-apa Bu, sambil kita menunggu informasi lebih lanjut ya. Cuman kemarin di dalam TOT itu Bu tidak ada singgung-singgung kokurikuler gitu Bu. Ya. Seperti Di itu. nomor 12 itu Tapi kan kurikuler sah-sah aja Ibu kalau mau melakukan karena belum dicabut ya Bu ya. Seperti itu, silahkan aja. Cuman saat itu yang saya dengar itu yaitu misal 7 kebiasaan atau apa ya terintegrasi antara intra dan ekstra. ekstrakurikuler. Seperti itu. Terus kalau Ibu merasa tambahkan, saya juga merasa senang sebetulnya ada kokurikuler itu kan penguatan karakter ya yang sangat luar biasa. Cuman karena ada miskonsepsi aja di luar sana gitu kan. Penyalahgunaan dari kegiatan kokurikuler gitu kan, mewah-mewahan dengan biaya yang tidak sedikit itu kan, miskonsepsinya seperti itu. Nah kalau Ibu mau menggunakan itu sebelum pedoman yang baru ada gitu kan ya, karena itu belum dicabut, sah-sah aja Bu, silahkan. Betul. Mangga Ibu Yanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Iin, ya, Ibu Iin yang saya hormati di sini, saya dapat PR nih Bu, ceritanya dari guru atau Kepala Satuan Pendidikan TK dampingan saya. Nah, terkait profil pelajar Pancasila itu yang tadinya 6 dimensi, sekarang menjadi 8 dimensi. Nah, bagaimana peran guru dalam menumbuhkan dan menguatkan 8 dimensi profil lulusan pada peserta didik? Adakah pelatihan khusus yang diberikan untuk para guru dan kepala sekolah ini? Terima kasih itu Bu. Izin nanti boleh saja ya dari luar ya untuk memberikan tambahan. Sepengetahuan Buin begini Bu, kalau 8 dimensi kelulusan itu kan adanya di atas gitu kelulusan ya. Nah, untuk mencapai kelulusan itu kan pasti ada proses gitu kan ya.
Ada proses. Prosesnya mulai apa? Itu prosesnya mulai dari kegiatan sehari-hari guru di dalam mengajar. Dari mulai menyusun perencanaan, pembelajaran, melakukan evaluasi, refleksi, serta penilaian peserta didik kan begitu. Nah, adapun hal-hal seperti itu, tentunya itu nanti Bu, sekarang itu yang Bu In tahu, nanti pelatihan itu akan berjenjang Bu, ada. Oh iya, iya. Nah, sekarang mulai contoh di DKI. Di DKI ini mulai hari ini berarti tanggal 23 ya, sampai tanggal 28 sedang diadakan pelatihan hal ini Bu. Terkait dengan pendekatan pembelajaran yang mendalam. Nah, pendekatan pembelajaran mendalam ini nanti ada kaitannya dengan 8 dimensi kelulusan, 7 kebiasaan Indonesia hebat, dan lain-lain. Nah, ini baru sampai ke pengawas, Bu. Pengawas dan perwakilan guru, perwakilan kepala sekolah yang ikut diklat hari ini nanti akan menjadi fasilitator. Nah, akan menjadi terus menyambung fasilitator. Nanti siapa lagi pesertanya? Pesertanya biasanya kepala sekolah dan guru-guru. Jadi nanti bakal ada berjenjang, gak usah khawatir. Makanya saya menyusun KSP ini tidak menekankan kepada pendekatan pembelajaran yang mendalamnya ya. Tetapi saya membuat KSP ini menekankan kepada bagaimana menyusun KSP sesuai dengan data yang objektif, yang valid, yaitu berdasarkan raport pendidikan. Nah, itu adanya di bab 1 ya, seperti itu. Itu yang membedakan gitu kan, membedakan karakteristik peserta didiknya, PTK-nya, terus lingkungan sekolah kitanya berbeda dengan yang lain. Sehingga ditindaklanjuti baru berikutnya di bagian bab 2, bab 3, bab 4 itu sebagai tindak lanjut dari bab 1 seperti itu. Tetapi untuk terkait bagaimana pendalamannya nggak usah khawatir, emang sedang dalam penataan begitu ya. Baru di tingkat nasional, tingkat provinsi lah Bu, seperti itu. Baru dimulai hari ini di DKI. Oke, ini saya berbicara begini karena kebetulan kemarin saya udah ikut di tingkat nasional aja, begitu. Jadi sedikit gambaran aja. Ya, saya juga sama masih banyak Bu, masih perlu banyak belajar seperti itu. Siap, siap. Baik, terima kasih Bu Ya, pencerahannya. sami-sami Bu Yanti. Oke. Baik, seperti itu Bu Rianti. Baik Bu, terima Oke, kasih. coba saya cek kembali masih ada yang bertanya tidak? Bagaimana Ibu Bapak? Masih ada yang penasaran? Akan ada yang ditanyakan kembali? Bapak Kayaknya udah Ketua, cukup idem ya. kita Idem cukup. tutup sampai jam berapa Bapak Ketua? Sudah cukup kalau sudah tidak ada yang bertanya. Di Jakarta Timur pengawas SD tanggal 24 sampai 26 sedikit ya harinya ya. Di DKI 1 minggu. Baik, Ini makanya gercep banget nih EPTKI gercep. Paling tidak kita mendengar luarnya dulu kan gitu ya, solisasi. Baru nanti berikutnya. Nanti tidak akan berhenti lah Pak Ketua kita. Gitu. Memberikan suatu hal yang baru. ya. Oke. Betul juga Bunda, ini kaitannya di masing-masing provinsi memang sedang dilaksanakan kegiatan baik BIMTEK maupun workshop yang dipanggil juga ada pengawas ataupun yang kemarin mengikuti seleksi begitu ya. Oke, untuk kegiatan-kegiatan yang menopang tentang kurikulum dan juga untuk prioritas program prioritas kementerian ini yang akan dilaksanakan. Nah, Ibu Bapak tidak usah galau dalam pendampingan pada satuan pendidikan terkait masih ada beberapa hal yang berkembang terus ya, tidak hanya pasti itu pasti berkembang terus dan mungkin teman-teman yang sudah mendapatkan informasi dari tempat lain bisa kita saling diskusi. Demikian mungkin ya Bunda ini ya. Eh, kiranya masih ada yang bertanya? Kalau sudah cukup, akan kita tutup kegiatan yang pada hari ini. Terima kasih sekali Bunda Iin yang sudah mengantar untuk materi tentang penyusunan kurikulum. Mungkin masih ada yang penasaran sedikit bahwa apa istilahnya? Istilahnya ada yang tanya, Bun, kurikulum namanya masih KTSP atau kurikulum Satuan Pendidikan, begitu saja ini.
sekilas mungkin Bunda untuk Informasi sampai saat ini KSP ya, Kurikulum Satuan Pendidikan. Kalau tahun lalu kan sempat KOSP ya, ya pokoknya dihilangkan menjadi KSP. Sampai saat ini masih KSP sih yang Bin tahu. begitu nggih. Ada juga yang menyampaikan kurikulum TK mana, begitu juga ada. Gitu Oh boleh iya, juga oh ya nanti Bunda. betul. Ya, Nanti di dalam covernya nggak usah KSP lagi, langsung kurikulum TK apa. nah itu. Begitu. Baik, izin berkenan untuk closing statement Bunda, monggo. Oke, baik teman-teman. Intinya kita alhamdulillah ya pada hari ini dari awal terkait dengan kebijakan 1 tahun ya masuk anak usia dini sampai siang ini terkait dengan penyusunan KSP berdasarkan rapot pendidikan dan tentunya tadi rapot pendidikan sudah disampaikan oleh Bu Nunung. Ini sekali sangat luar biasa ilmu buat kita. Sedikit banyaknya ilmu itu akan mempengaruhi tingkah laku kita, persepsi kita. Jadi kita selalu membuka diri agar selalu mendapatkan hal-hal yang baru. Itu saja, Bu. Baik, terima Mudah-mudahan kita kasih. sehat semua ya Terima tentunya. kasih Bunda Iin. Aplaus untuk beliau yang terbaik gitu ya. Oke. Terima kasih. Bapak Ya. Munif, Bapak Ketua, Terima kasih Bapak ada Ketua. Saya kembalikan ke Bu Ya, Aisyah ya. Oke, iya. baik Terima teman-teman. Mohon kasih maaf Bunda lahir batin Iin, ya. ilmunya Bin sangat akhiri ya. bermanfaat. Ya, amin. Bin akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Aplaus untuk Bunda Iin yang tercinta ya. Ibu Bapak mengingatkan besok jangan lupa eh, masuk lagi ke kegiatan hari yang kedua. Banyak sekali materi-materi yang perlu Ibu Bapak pahami dan ketahui dan selalu berkembang sehingga Ibu Bapak apa yang disampaikan Bunda Ii tadi betul bahwa kita membuka diri selalu belajar terus ya apakah itu melalui online maupun langsung tatap muka dengan siapapun kita saling menerima masukan belajar tidak sesaat ini ya. Sebelum saya tutup, Bapak Ketua ada yang akan disampaikan? sudah cukup, Bu. Cukup. Cukup? Oh, oke. Kalau begitu, Ibu Bapak pas ini jam 1:48 ya. Hari yang pertama. Di jadwal kita sekitar jam 12, tapi luar biasa karena antusias teman-teman juga untuk belajar bersama hingga ini sampai dengan jam 1:48. Tidak bermasalah ketika kita memang siap mau mengikuti di jam terakhir ini sampai dengan peserta 443. Luar biasa Bapak ya. Dan Ibu semuanya untuk mengakhiri kegiatan ini semoga tetap harus penasaran, nggih, Ibu Bapak penasaran dan nanti masing-masing dicoba terus apa yang tadi melalui ChatGPT maupun melalui Grok tadi, nggih, ini ilmu yang baru juga kalau yang belum melakukan dan cepat sekali dengan AI itu membantu kita semuanya mencari apapun itu ada di situ, nggih. Oke lah, kita sampai di akhir penghujung acara. Semoga kita diberikan kesempatan kesehatan bisa mengikuti kegiatan besok selanjutnya hari kedua. Saya mengantar materi yang ketiga yang terakhir. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ketua, Bunda Narsum semuanya, Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa insya Allah di hari esok. Diberikan kekuatan, kesehatan, thalabul ilmi, melanjutkan dalam kita pendampingan pada sadik supaya lebih pede ketika kita memiliki materi, menguasai ilmunya, dan eh, selalu ingin berkembang. Demikian, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Eh, Izin pamit Bapak, ya, keluar ya. ye, Bunda, terima kasih. Untuk materi dikirim di Zoom, nggih. Maaf di grup. Ya.